terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya, Brento Jabli, kembali hadir menyapa ruang informasi Anda 30 menit ke depan di program Sapa Sulsel di Kompas TV. Dan pastinya mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kita akan melanjutkan perbincangan kita di program Sapa Sulsel yang pastinya akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang sangat inspiratif dan juga pastinya bisa menjadikan pengalaman untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kita semua yang mungkin kesulitan mencari pekerjaan dan ingin membanting setir menjadi seorang pengusaha. Nah, pagi ini kita akan berbincang dengan seorang pengusaha muda. Di studio telah hadir dan langsung saja kita berkenalan. Ini dia. Halo, selamat pagi Mbak Kurnia Ramadhani. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Wah, ini seperti yang kita lihat seorang pengusaha muda ya, dan di depan saya ini udah ada beraneka ragaman jenis makanan dan kita akan memperkenalkan nanti kepada para penonton yang ada di rumah pemirsa. Dan seperti pemirsa atau saudara bisa lihat sendiri, ini adalah contoh-contoh kuenya dan pastinya salah satu contoh seperti ini ya, dan masih banyak varian lainnya. Dan langsung saja kita mungkin berbincang dulu sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan masalah usahanya. Kita berkenalan dulu bersama sang pengusaha muda dan masih dia cantik ya. Oke, bisa dijelaskan nggak sih Mbak, sejak kapan maksudnya memutuskan mencetus untuk membuka usaha cake ini, usaha ini seperti itu? Saya memulai usaha ini pada tahun 2018. Sudah jalan hampir 2 tahun. Dan saya memulai usaha ini awalnya karena saya pernah gagal di usaha yang sebelumnya. Pernah gagal di usaha sebelumnya? Pernah gagal. Itu ceritanya kenapa saya membuat produk ini, karena saya ingin menampilkan produk yang benar-benar langsung booming di masyarakat. Nah, tadi ngomongnya produk ini tuh bisa dijelaskan nggak sih ini sebenarnya produk apa gitu, biar pemirsa atau penonton di rumah tuh bisa tahu ini sebenarnya produk apa gitu. Jadi ini cinnamon rolls dan roti keset. Dia basicnya roti. Basicnya roti. Ya, roti. Tapi saya membuat suatu produk yang bagaimana orang makan roti tapi dia seperti makan cake, kue. Jadi roti kan biasa dikenal sebagai pengganjal perut atau dipakai sarapan. Ini saya membuat bagaimana calon customer saya bisa menikmati ini untuk dijadikan cemilan dan supaya dia tidak bosan untuk makan roti. Jadi saya buat beraneka ragam, tidak seperti roti-roti biasa pada umumnya. Nah, jadi usahanya itu apa hanya usaha cake seperti ini aja atau mungkin ada punya usaha lain seperti itu, Mbak? Alhamdulillah saya masih hanya fokus di usaha ini dulu. Berarti lebih fokus ke usaha ini dulu ya. Lalu membangun usaha cake ini, kuliner ini tuh sejak kapan gitu berdirinya? Sejak 2018. Sejak 2018? Iya, tapi awal saya membuat usaha yang benar-benar serius langsung itu 2017, tapi sempat gagal. Produk sebelumnya, Oh, produk sebelumnya. Jadi ini produk yang berbeda ya? Iya, ini produk yang berbeda. Jadi memang sebelumnya itu membangun produk apa sehingga meyakinkan diri untuk membangun produk kuliner seperti cake ini? Sebelumnya itu saya pernah jual pisang coklat. Ya. Pisang coklat. Ya, itu lebih kenal piscok ya? Ya, piscok. Jadi itu awalnya saya membuat piscok sebelum ada yang brand yang terkenal sekarang. Jadi saya buat piscok, tapi saya waktu itu masih kurang mengetahui ilmu promosi. Jadi walaupun produknya bagus, rasanya enak, tapi kalau misalnya belum terlalu dikenal masyarakat, itu pasti akan jauh. Iya. Nah, Mbak Nia, di depan saya ini udah ada usaha Mbak Nia ya. Begitu banyak, ada mungkin ada berapa dus ini ya. Boleh nggak sih dijelasin sama pemirsa yang ada di rumah, dijelasin ada varian apa aja nih? Nggak apa-apa, boleh dijelasin mulai dari yang ini nih mungkin. Ini
Ini kalau yang ini roti keset. Dia seperti roti Oke, sobek. kamera. Bentar, kita liatin ke kamera dulu. Mana? Ya, jadi ini apa namanya? Ini roti keset choco Oke. malting cheese. Jadi Ah. dia pakai topping yang benar-benar lagi viral sekarang. Oke, yang sangat lagi viral Iya. sekarang. Dan kita ke cake berikutnya, yaitu yang ini ya. Iya. Dan oke, udah lihat ya. Ya, yang Dan ini menu itu- menu terbaru baru launching waktu hari Jumat. Oh, ini menu yang baru launching. Ya, Oke. ini juga varian yang lagi viral. Yang lagi Iya, viral. lagi Oke, hit. sip. Oke, yang terakhir nih sebelum ini lagi, aku angkat lagi. Ini sama seperti ini. Oh, yang sama aja Iya. ya. Oke. Berarti mungkin ini agak beda ya. Iya. Ya. Kita lihat lagi. Wow, ini sangat lumer banget Iya. coklatnya ya. Kalau yang Kita ini- liatin ke pemirsa yang ada di rumah, ini coklatnya sangat lumer banget. Berarti yang benar-benar suka coklat. Ini ada berapa rasa ini? Ada 3 rasa. Rasa apa aja? Green tea, Green choco tea, malting, dan Choco tiramisu. malting. Oke. Kalau yang ini cinnamon rolls. Ini yang produk Cinnamon rolls. pertama iya, basic. Produk pertama. Iya. Wow, aduh. Yang ini coba lumer-lumer semua ya. Dan yang terakhir nih, di depan saya ya. Yang kita liatin. Oh, ini yang ininya aja. Oh, Eh, oh cuman untuk versi kecil, berarti sama seperti yang pertama ya, tadi. ini yang nggak ada toppingnya, ini cinnamon roll. Oh, bedanya di toppingnya aja ya. Oke, sip. Nah, kalau misalnya untuk Nia Cake sendiri itu maksudnya gini loh. Kenapa sih sehingga tercetus pengen buat cake seperti ini? Awalnya memang saya suka baking Mm-mm. dan suka ngemil juga. Oke, suka baking, suka ngemil Ya, juga. Lalu? nah di situ saya pernah melihat salah satu influencer di ibu kota Hmm. itu mereview produk seperti ini. Hmm. Nah, di pikiran saya, kenapa saya nggak membuat produk yang seperti ini juga di Makassar, karena belum ada yang menjual seperti ini. Oke. Jadi saya buat produk seperti ini, tapi saya memakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, Iya. sip. Jadi kalau di ibu kota harganya terlalu pricey, saya membuat produk ini bisa dinikmati kalangan menengah sampai ke atas. Oke, seperti tadi amati, tiru, Tiru, dan modifikasi. modifikasi Iya. ya. Oke, baik saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita pagi hari ini di program Sapa Sosial di Kompas TV, dan pastinya kita akan mencicipi usaha dari Nia Cake ini ya. Iya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik saudara, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini di program Sapa Sosial. Nah, di depan kita ini udah ada beraneka ragam jenis usaha dari Nia Cake ya. Dan kita akan mencicipi seperti apa rasa atau tekstur dari Nia Cake ini ya. Dan di depan saya ini, saya akan mencoba yaitu namanya Lotus Lotus Biscoff. Biscoff. Oke. Dan seperti yang sudah bisa lihat, oke, saya akan mencicipi ini. Ya, mungkin biskuitnya aku akan hilangin ya, biar nggak jatuh. Tenang aja, udah pakai hand sanitizer, pakai cuci tangan, jadi aman. Set, langsung aja kita cobain gimana rasanya. Itu pertama kali digigit aja kayak gini, masuk di mulut itu sangat lembut ya, dan nggak keras. Dan teksturnya emang kerasa enak banget gitu. Dan memang kayak rasa karamel ya? Iya, karamel. Oke. Ini biskuit karamel. Dan ini di atasnya itu, di atas dari roti itu ada biskuit lotus. Biskuit lotus yang memang lagi sebagai hiasan topping ya? Iya. Jadi, saudara, jadi rasa dari roti lotus ini sendiri enak banget. Nggak terlalu manis, terus juga rasa karamelnya pas. Jadi buat Anda para pecinta kuliner, khususnya di cake seperti ini, itu sangat pas banget untuk seperti kuliner makanan di pengisi di waktu sore hari ataupun setelah berkumpul dengan keluarga ya. Nah, berbicara masalah dari usaha ini, apakah Mbak Nia sendiri tuh turun langsung gitu loh untuk membuat kue ini, atau punya pegawai gitu? Awal merintis saya semua yang turun langsung.
Tapi alhamdulillah selama berjalan hampir 2 tahun, saya sudah punya karyawan 12 orang Oh, karyawan. 12 orang. Iya. Oke. Ada yang membuat di pabrik, ada yang langsung terjun di lapangan untuk memasarkan dari sini. Punya sebanyak 12 pegawai. Iya. Nah, dengan 12 pegawai ini udah punya berapa cabang dan di mana aja gitu? Alhamdulillah saya sudah punya cabang di Makassar 4. Wow, udah ada 4 dengan 12 pegawai. Iya. Oke. Dan ada di daerah, ada di Palopo, Parepare dan Majene. Iya. Nah, lalu untuk mendapatkan usaha ini atau kue ini tuh seberapa mudah sih orang bisa menjangkau usaha dari Nia Cake ini? Ini bisa dijangkau di media sosial, bisa melalui GrabFood, atau bisa juga melalui WA. Jadi kita ada kurir tersendiri. Jadi program kami itu menyediakan kurir yang free ongkir untuk daerah Makassar dan Sumbu Minasa. Jadi cukup pesan bisa via WA, itu sudah free ongkir. Oke. Nah, itu berarti udah sangat mudah untuk dijangkau ya. Sangat mudah. Nah, berbicara untuk kembali lagi masalah usaha kue Nia Cake ini, awal mencetusnya itu emang punya basic tata boga mungkin ya, Mbak ya, atau memang otodidak gitu untuk mendirikan usaha Nia Cake ini? Otodidak. Otodidak. Iya. Oke. Banyak orang yang bilang kayaknya kamu salah jurusan deh, harusnya masuk tata boga, tapi kenapa pilih hukum? Oh, kuliah hukum. Ya. Oke, berarti masih kuliah juga ya? Iya, masih kuliah semester akhir. Oh, semester akhir. Oke. Nah, berarti ini kembali lagi Kak, kita membahas masalah cake-nya ini. Terus butuh berapa lama waktu eksperimen dari kue ini? Butuh waktu 1 bulan. 1 bulan? Iya, lalu? untuk agar rasanya dapat standar rasanya kan. Di eksperimen awalnya banyak yang gosong. Oke, awalnya banyak yang gosong. Rotinya nggak lembut. Oke. Tapi alhamdulillah selama belajar banyak pengalaman, jadi alhamdulillah rotinya seperti ini. Oke, ya seperti ini dan rasanya sangat enak ya. Nah, namun untuk kuenya ini sendiri tuh mungkin orang bertanya-tanya, pemirsa yang di rumah sedang bertanya-tanya, kalau misalnya beli kue ini tuh bisa bertahan berapa lama gitu loh. Misalnya pengen suka nih ya kan, simpan dulu takutnya nanti kadaluarsa misalnya ya kan. Terus bisa bertahan berapa lama? Kalau roti dari kami sendiri karena tidak memakai bahan pengawet, itu di suhu ruang hanya bertahan 3-4 hari. Suhu ruang. Oke, 3-4 hari. Ya, kalau dalam kulkas itu bisa bertahan dari 7-10 hari. Oke. 7-10 hari 10 hari dalam kulkas. Oke, baik. Lalu dengan usaha Nia Cake ini, itu hal tersulit dalam mempertahankan dan dalam sebuah usaha Nia Cake ini itu apa sih di kondisi pandemi COVID-19 sekarang? Hal yang tersulit itu apa ya? Mempertahankan customer. Ya, jadi selama pandemi ini kita terus membuat program promo gratis ongkir dan hal-hal yang membuat customer itu tertarik. Jadi dan alhamdulillah selama pandemi ini juga nggak terlalu berdampak buruk dengan kami, karena mungkin kami usaha kuliner ya, jadi orang membutuhkan buat cemilan di rumah karena kan lagi di rumah, jadi aja, orang pengennya ngemil, jadi alhamdulillah selama pandemi ini nggak terlalu berdampak ke kami. Oke, berarti yang mungkin usaha lain di pandemi sekarang sedang anjlok, tapi justru ini makin menguntungkan atau lagi booming ya untuk di usaha Nia Cake sendiri. Nah, tadi sempat ngomong bahwa sebelumnya di tahun 2017 sempat membuka usaha piscok atau pisang coklat dan memutuskan untuk membuat roti atau cake seperti ini ya. Lalu apa sih sebenarnya yang membuat usaha Anda tuh berbeda dengan usaha yang lain? Pertama karena ini roti, jadi saya buat roti yang unik, yang tidak seperti roti biasanya kan. Terus dengan packagingnya juga saya buat unik, jadi orang-orang melihat ini seperti tidak makan roti. Jadi ini seperti cake, padahal
ini roti. Jadi customer saya alhamdulillah kebanyakan yang repeat order, sekali nyoba pasti repeat lagi, dan alhamdulillah saya punya customer yang dari awal saya merintis ini rasanya nggak bukan seperti ini, yang rasanya masih standar, yang rotinya nggak terlalu lembut seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang masih bertahan juga, masih sering beli. Sip. Berarti seperti itu ya, udah memutuskan untuk membuat usaha Nia Cake ini itu dari roti ya. Baik saudara, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini di program Sapa Sosol, dan kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik saudara, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini tuh dengan seorang pengusaha muda, yaitu Mbak Nia ya. Lebih tepatnya nama usahanya Nia Cake. Tadi kita udah bisa tahu bahwa untuk mendapatkan kue ini tuh sangat mudah ya, bisa melalui aplikasi online, media sosial, betul sekali. Nah tadi juga pemirsa atau saudara yang ada di rumah telah melihat beraneka jenis bentuk atau rasa yang ada di usaha Nia Cake ini. Lalu orang mungkin di rumah tuh pengen tahu loh Mbak, berapa sih sebenarnya harga dari masing-masing cake ini, seperti itu? Harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Harganya 20.000, paling mahal 40.000. 20.000 paling rendah? Ya. Dan paling mahalnya itu 40.000. Jadi yang harga 20.000 itu isinya 3. Yang harga 40.000 isinya 6. Oh, isinya 6. Ya, tergantung size-nya. Oh, tergantung size. Jadi yang 20.000 itu isi 3, dan juga 40.000 itu isi 6. Isi 6, termaksud yang lumer itu ya, isi yang coklat ya. Ya baik saudara, kita akan melihat foto-foto dari usaha Nia Cake. Nah, ini dia salah satu menu-menu yang terdapat di Nia Cake ya. Ini menu apa nih? Kalau ini bomboloni regal, ini juga sama seperti tadi yang baru launching juga. Bomboni vanilla regal. Iya, bomboloni vanilla regal. Harganya berapa? Ini harganya 25.000. 25.000. Iya. Dan selanjutnya kita ke gambar berikutnya, itu ada Lotus Biscoff, bomboloni vanilla Lotus Biscoff. Ini berapa nih? Ini harganya 30.000. Ya ojol. Kalau beli langsung 25.000. 30.000 isi udah dengan tiga isi ya dalam satu box ya. Dan ini ada bomboloni crunchy. Ini harga 30.000. 30.000. Ya. Bentuknya juga sangat menarik ya, kita lihat ya. Baik, kita mungkin ke gambar berikutnya ini. Kalau ini cinnamon rolls. Yang lumer tadi. Nah, ini harga berapa nih? Ini harga 20.000 sampai 40.000. Nah, paket ini? Ini paket hemat. Oh, paket hemat. Iya. 80.000 udah bisa dapat rasa apa aja? Dapat cinnamon rolls, roti keset, dan bomboloni. Tapi pemirsa atau saudara di rumah itu atau customer mungkin bisa nggak sih membeli paket ini tapi bisa memilih rasa seperti itu? Boleh. Boleh? Iya. Kita dengan ada 6 jumlah rasa yang ada di dos paket ini ya? Lalu ini? Ini cinnamon rolls tapi yang versi mininya. Ya, versi mininya? Iya. Lalu ini yang selanjutnya yaitu? Ini bomboloni crunchy dengan cinnamon rolls. Nah ini juga lumer coklat ya. Dan selanjutnya kita ke gambar yang terakhir. Ya, ini yang varian asin roti keset abon jadul. Oh, kenapa dikasih nama roti keset abon jadul? Karena abon itu kan agak-agak jadul ya rasanya. Jadi mungkin saya supaya unik namanya diberikan roti keset abon jadul. Nah, baik, mungkin setelah usaha Nia Cake ini, mungkin dari Mbak Nia sendiri, mungkin sempat nggak sih terbenak dalam pikiran bahwa usaha seperti ini tuh sangat menguntungkan, terutama mungkin usahanya ini sangat untuk kaum milenial ya. Milenial. Mungkin terpikir nggak sih, pernah terbenak dalam pikiran bahwa akan membuka usaha baru selain dari Nia Cake sendiri? Pernah. Tapi untuk saat ini saya masih lebih fokus ingin memperbesar usaha ini dulu, baru ke usaha lainnya. Fokus
ke usaha ini dulu, lalu ke usaha lainnya. Tapi kabarnya ini ya, dengar-dengarnya ya, Anda sedang akan membuka reseller. Lalu bagaimana tuh? Kalau reseller kami hanya menerima untuk pengiriman daerah, tidak menerima luaran kota. Oke. Karena terkendala di pengiriman. Oke. Ya, karena kan rotinya cuma tahan 3 hari di suhu ruang. Oke, di suhu ruang. Iya, kalau kami kirim ke luar kota, keburu basi rotinya. Oke. Nah, dari seluruh varian yang ada di sini tuh sebenarnya, dan gambar yang telah kita lihat tadi itu sebenarnya rasa yang paling favorit deh, yang paling banyak diminati oleh kaum milenial sekarang, mungkin pemirsa atau saudara di rumah bisa tahu rasa apa yang paling diminati oleh banyak orang? Cinnamon rolls dan bomboloni. Oke, kenapa sangat diminati? Mungkin karena pasarannya anak milenial ya, yang masih suka makan manis. Jadi cinnamon rolls masih top 1 di Nia Cake. Dari awal membangun usaha ini memang cinnamon rolls yang paling laris. Oke. Oh ya, selanjutnya gini loh Mbak. Sempat terjatuh atau gagal di usaha sebelumnya, lalu melanjutkan usaha ke Nia Cake ini. Bisa ngasih apa tipsnya untuk orang-orang yang ada di luar sana mungkin yang sedang ingin merintis usaha namun punya keraguan gitu, sehingga seperti Mbak Nia ini bisa berhasil menjalankan usaha Nia Cake? Cukup kita nggak berhenti untuk berusaha, nggak cepat menyerah, dan selalu berusaha untuk bangkit. Kita boleh jatuh, tapi besoknya kita bangkit lagi, cari referensi, cari peluang yang ada, dan perbanyakin beriklan atau berpromosi. Oh, perbanyakin beriklan dan karena berpromosi. Saat ini memang iklan di sosial media ya, alhamdulillah itu ngefek, dan influencer juga sangat membantu. Benar. Nah, seperti Mbak Nia sendiri ngomong tadi bahwa perbanyak untuk mungkin dipromosiin ya, salah satunya di sosial media. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Mbak Nia ya, dengan merintis usaha dari tahun 2018 hingga sekarang 2020, di pandemi sekarang malah makin menguntungkan. Jika boleh tahu nih, berapa sih sebenarnya omset yang dapat diraih dalam per bulannya dari usaha Nia Cake ini? Mungkin bisa memacu semangat untuk orang-orang yang ada di rumah gitu loh, untuk membuka usaha gitu. Nggak apa-apa Ya nggak apa-apa, maksudnya kalau Mbak Nia pengen berapa omset yang didapatkan gitu? Alhamdulillah kami per bulan mencapai 150 juta. Wow, 150 juta? Iya, ada 3 outlet. Dan ada 3 outlet? 3 outlet karena yang satu outletnya baru mau dibuka hari Senin ini. Dan itu sudah memiliki 4 cabang ya? Iya, 4 cabang. Dan 12 pegawai? 12 pegawai. Oke, yang terakhir Mbak Nia, ini mungkin Mbak Nia bisa mempromosikan apa sih sebenarnya dari nama Instagram atau nomor telepon atau sosial media dan atau outlet di mana saja Nia Cake ini orang-orang tuh bisa tahu, bisa jangkau untuk memesan dari kue Nia Cake ini? Boleh, Nia Cake bisa di follow Instagramnya Nia Cake. Terus outlet kami ada di Jalan Andi Jema nomor 124, ada di Kanrerong, Karebosi, Jalan Kartini, dan ada juga di Goa, Sungguh Minasa, Petarani, Ruko New Zamrud. Dan udah punya 4 outlet ya, dan pastinya semua bagi pemirsa atau saudara itu sangat mudah untuk mendapatkan usaha dari Nia Cake ini. Boleh juga dipesan di aplikasi online ya. Sudah ada. Di GrabFood ya? Di GrabFood, iya. Sip. Baik saudara, itulah perbincangan kita di pagi hari ini bersama sang pengusaha muda. Terima kasih banyak Mbak Nia. Sukses selalu untuk usahanya ya. Dan pastinya buat Anda saudara yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, pastinya jika sudah terjatuh, bangkit lagi ya pastinya, karena belajar dari kegagalan. Ya baik saudara, demikian perbincangan kita pagi hari ini di program Sapa Sosial. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.